Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Letarot Indonesia. Terima kasih Gemini, kamunya sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Gemini, ini adalah pembacaan asmaranya kamu sama si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Agustus 2026. Sebelum Mari mulai bacaannya, seperti biasa, Mari wajib menyampaikan dulu ke kamu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, Mari harapkan kamunya mampu untuk berbijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung kita mulai ya Gemini. Ini dia. Nah, wow, ada energi dari The Devil di sini ya. Kemudian di situ ada energi dari Four of Cups. Berikutnya ada energi dari Two of Pentacles reverse. Kemudian di sini ada energi dari ya. Kemudian energinya ada di sini. Oh, orang ini mau ngerjain kamu nih, biar kamunya itu tuh kewalahan ya. Biar kamunya itu tuh terprovokasi. Biar kamunya itu tuh kayak terganggu sehingga perhatiannya kamu bisa kamu tujukan, mau nggak mau nih ya, mau nggak mau perhatiannya kamu jadinya kamu tujukan kepada dianya gitu ya. Mari lihat. Karena gini, nampaknya si dianya itu tuh kayak bikin kamunya kayaknya kamunya itu tuh bikin dia seperti merasa kehilangan gitu ya. Kamu bikin dia merasa dia hidupnya itu tuh hampa. Jadi kayak sosok dari dirinya kamu, bagaimana selama ini tuh kamu nge-treatment dia, Mari lihat kok kayaknya sebuah kerinduan yang cukup mengusik ya bagi si dianya ya. Jadi kayak kamu boleh kamunya itu tuh sibuk pada dunianya kamu sendiri, tapi jangan sibuknya itu tuh kesibukan banget ya, sehingga seperti kamunya itu tuh lupa sama dia gitu loh. Sepertinya kamunya itu tuh jadi kayak kehilangan mood untuk berinteraksi dengan dia ya. Kamu jadi kayak kelihatan malas chatting, kamu kelihatan kayak malas nelfon, kamu seperti malas untuk ketemu sama dia itu ya. Nah itu kan bikin kayak merasa kamunya ada tapi kamu terasa jauh gitu loh. Nah, di sana. Dan untuk sementara waktu ya dia bisa aja menerima kamu yang seperti ini. Tapi kalau hitungannya sudah sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, nah ini yang nggak bisa diterima lagi sama si yayang bebeknya kamu. Makanya dia harus melakukan tindakan yang kira-kiranya mengusik kamu ya, mengusik kamu dari apapun itu yang menjadi perhatiannya kamu. Gitu loh. Jadi kayak kamu tuh nggak boleh untuk dibiarkan ya, dibiarkan seperti ini aja sikapnya kamu, nggak bisa. Gitu menurut si pasangannya kamu, nggak bisa. Tuh ya, kamu harus dicolek nih, dan colekannya kali ini tuh harus colekan yang agaknya benar-benar kamu notice. Ya, jika selama ini tuh dia ngecolek kamu seperti colek tipis-tipis gitu ya. Nah, untuk di rentang 14 hingga 21, colekannya harus agak kenceng dikit gitu ya. Biar kamu, ibaratnya gini, selama ini tuh dia kayak mengelus-ngelus kamu ya. Bebek lihat aku dong gitu ya. Dia elus-elus kamu pelan gitu. Kalau sekarang kamu agak, Beb tengok aku. Gitu. Kalau dulu dia cuma cubit-cubit kecil kamu, aku ada di sini loh. Ntar nanti rentang 14 hingga 21 agak-agak dia tekankan sedikit gitu ya. Aku di sini gitu. Itu nanti tindakannya si yayang bebeknya kamu ini gitu ya. Kan udah kayak habis sabar hanya untuk nungguin kamu ya. Untuk bikin kamunya habis sabar untuk nunggu kamunya itu tuh jadi kayak perhatian lagi sama dia gitu loh. Memang sudah pasti tindakannya itu tuh tindakan yang agaknya kalau kamu sadari ya, itu tuh
kurang menyenangkan lah untuk kamu gitu. Intonasi suaranya tinggi, besar, ya. Atau kemudian dia menyindir kamu. Nah, seperti itu. Dia bisa aja kayak manas-manasin kamu. Nah, seperti itu. Ya. Atau dia kayak mulai melakukan sesuatu supaya segera kamunya itu tuh sadar. Gitu loh. Bahwa kamunya tanda petik hampir-hampir kehilangan dia. Gitu. Dia mau kasih shock terapi nih sama kamunya. Gitu ya. Namanya kalau orang dapat shock terapi itu tuh biasanya kayak sesuatu yang kayak ngeganggu gitu lah ya. Di sana. Bisa-bisa ya tidak menyenangkan. Begitu ya. Jangan tunda-tunda kalau dengan dia, itu maunya dia. Jangan tunda-tunda. Jadi misalnya kalau dia chatting kamu, jangan mesti nunggu sejaman, 2 jaman baru kamunya balas chatting dia. Karena kalau menurut dia nggak masuk akal rasanya jika kamunya itu tuh nggak sadar ada notifikasi chattingan dari dia. Nah itu untuk beberapa ya. Sesibuk apa sih kamunya itu tuh sehingga menghabiskan waktu, meluangkan waktu 1 menit untuk say hello sama dia gitu ya. Apa aja sih kerjanya kamu di luar sana sehingga kamu pulang ke rumahnya itu tuh hanya sebentar gitu ya. Udah gak masuk akal lagi nih perangainya kamu ini di mata si yang bebek gitu loh. Apa aja yang kamu kerjain ya, yang gak suka dia dia merasa dia punya hak gitu loh sebagai seorang pasangannya kamu ya. Dia punya hak untuk dapat luangan waktu dari kamu ya. Dia dapat perhatian dari kamu, kepedulian dari kamu. Gitu loh. Dia berhak dapat diromantisin sama kamu. Ya, ditemenin sama kamu. Gitu loh. Ya, diajak bercakap-cakap sama kamu. Jangan kamu asiknya bercakap-cakap sama siapa gitu ya, hantu belau di sana ya. Sementara baru aja dia sedikit bercakap sama kamu, kamunya udah ngorok. Gitu ya. Baru dia sebentar nelfon kamu, kamunya udah kayak tergesa-gesa seperti kamu sedang dikejar gitu ya sama deadline gitu ya. Ada aja kesibukannya kamu di situ gitu loh. Nah, jadi dia nggak suka. Gitu ya. Dia nggak suka. Kalau dibiarkan untuk terlalu lama ya. Menunggu-nungguin kamu ya. Bersabar duduk di kursi antrian gitu ya. Setelah kamu ini baru giliran dia. Nah, itu dia sudah nampaknya tidak bisa menerima gitu ya. Tidak bisa menerima. Itu loh. Jadi sekiranya pun dia, katakan ya, dianya itu tuh sempat bilang sama kamu, shock terapinya sudah dia lakukan. Udahlah kita bubar aja gitu ya. Dia kemudian kayak ngeblokir kamu gitu. Nah, itu tuh gertakan itu ya, bukan benar-benar maunya dia selesai dengan kamu, terputus sama kamu, bukan. Ya. Kalau dia kayak ngeblokir kamu, maunya dia itu sebenarnya hayu hubungin aku gitu loh, cari cara untuk hubungin aku. Gitu. Kalau dia bilang, "Udahlah kita putus aja." Sebenarnya maunya dia ya tadi cuman ngambil perhatiannya kamu aja, biar kamu diingatkan atau ditunjukkan ya perasaan kira-kiranya gimana nih kalau dia nggak mau lagi sama kamu. Apakah kamu ketakutan di situ, dan tentu itu harapannya dia. Ya. Kamu takut akan kesepian, takut akan kehilangan sosok dia. Gitu ya. Takutlah pokoknya kehilangan hadir dirinya dalam hidup kamu. Jadi nggak yang benar-benar dia ketika bilang dianya udah nggak mau sama kamu, ya, atau dia tunjukkan sikap pergi, cabut dari tempat hunian kalian ya jika kalian sudah living together.
gitu ya. Ketika dia blokir kamu bukan itu, bukan bilang gue nggak mau berurusan apapun lagi sama lu, bukan itu maknanya, gitu loh. Ya, maknanya hanya bikin kamu supaya tertuju lagi nih atensinya kepada dia, gitu ya. Jadi kayak ada permainan untuk membuat kamu tidak rela kehilangan dia. Begitu trik dari si pasangannya kamu. Kamu dibuat ketakutan untuk dapet treatment yang tidak oke dari dia. Gitu loh. Supaya kamu mau dianya itu tuh stay dengan kamu. Gitu ya, mau sayang sama kamu. Mau cinta sama kamu. Maka kamu juga harus peduli kepada dia. Itu maksudnya si pasangan kamu ini. Itu loh. Tapi memang katakanlah ya, misalnya ketika dia lakukan treatnya dia sama kamu seperti yang kurang lebih Mari sampaikan barusan, bukan berarti ketika kamu datang deket sama dia, kasih perhatian sama dia, dia langsung akan sambut terima. Enggak, agak-agaknya jual mahal dulu. Gitu loh. Kadang-kadang dengan permainan mental susah untuk mendapatkan sesuatu, maka sesuatu itu akan dihargai. Ya, akan lebih mau dirawat, dijaga. Gitu loh. Nggak mau juga ngasih kamu gampang-gampang. Agak-agak ada sedikit nih jual-jual mahalnya sama kamu. Gitu ya, biar kamunya kapok. Kan capek tuh kalau ngambil hati dia. Ya, capek tuh kalau bikin dia jadinya mau lagi tersenyum sama kamu. Ya, mau lagi sayang sama kamu. Nah, supaya kamu nggak capek, nah maka kamu harus membiasakan diri konsisten, ya, konsisten peduli sama si pasangannya kamu ini, itu, ya di sana. Jadi kayak ya permainan untuk pura-pura lari ini, ya, ada tuh untuk beberapa jurus dari si yang bebeknya kamu, pura-pura lari supaya kamu tergopoh-gopoh untuk mengejar dia. Ya, dan kemudian kamu sadar dengan pengejarannya kamu itu tuh bikin kamu lelah sendiri. Maka sebelum kamu lelah sendiri, ya, kamu harus selalu menjaga ritme, intensitas, koneksinya kamu dengan dirinya. Jadi dia mau bikin kamunya itu tuh agaknya kewalahan dulu. Gitu loh, seperti bagaimana si dianya kewalahan ya ngadepin sikapnya kamu yang belakangan hari ini tuh seperti apa kepada dia. Gitu. Ya. Nah, memang apapun yang sudah ataupun yang akan dilakukan pasangannya kamu, lihat begini, kamu akan notice ya, kamu akan notice, oh dia suaranya meninggi ya ke aku, oh dianya ngeblokir aku ya, oh dianya kabur ya, coba menghindar dari aku. Pokoknya kamu notice itu treatnya si pasangannya kamu ini di sana ya. Nah, jadi yang kamu lakukan adalah ya kayaknya tidak seperti yang dia harapkan ya. Maunya dia tuh kan kamu kayak tergesa-gesa gitu loh. Panik kamu, itu kan maunya dia. Panik kamu nyari dia, panik kamu mengambil hati dia. Maunya dia kayak gitu. Tapi apakah kepanikan itu memang kamu alami? Nampaknya Mari enggak juga ya. Sekiranya kamu panik tapi masih bisa tuh agaknya kamu kendaliin. Paniknya misalnya 3 jam gitu ya. Tapi setelah 3 jam kamu tarik nafas panjang, udah rasa panik itu tuh berangsur berkurang gitu ya. Dan bahkan bisa menghilang gitu. Nah, jadi tak ada di situ tuh kayak sampai kamu tertekan gitu ya dengan shock terapi dari si pasangannya kamu ini. Gak ada gitu loh. Kemudian akan biasa-biasa saja kamu menyikapi dia. Ya, walaupun dalam kepanikannya kamu tadi
sempat kamunya itu tuh agaknya jengkel gitu ya, bahkan bisa aja ke arah marah gitu ya. Namun nanti jengkel dan marah itu tuh tidak begitu kamu ekspresikan sehingga semakin merusak keadaan. Nggak mau kamu gitu loh. Paling mungkin kamu akan ngedumel sendiri ya. Apa-apaan sih main blokir? Ngapain sih pakai acara kenceng-kenceng suara? Kok pakai tepokan gitu ya? Kok pakai acara ngilang gitu. Kamu ngedumel sendiri dalam hatinya kamu gitu loh. Atau kamu kayak lontarkan kepada dia, namun ini cepet dia nggak berlarut gitu loh kamunya ya. Agaknya hitungan tanda petik cepet kamu kemudian netral lagi, reda lagi gitu, pada posisi normal lagi nih. Dibilang marah enggak, dibilang bahagia belum tentu ya. Nah, di sana kembali kamu ke titik balance nanti gitu loh. Jadi tidak mau merusak suasana gitu ya kamunya. Walaupun kamu kayak merasa terprovokasi dengan dia ya, namun provokasi dia itu tuh ngena memang sama kamu, tapi tidak terlalu kamu sikapi dengan berlama-lama defensif gitu loh. Karena kalau ada sikap defensifnya kamu, udah pasti ini bisa rame nih gitu ya, bisa rame, bisa jadinya argumen paling tidaknya kan seperti itu ya. Nah tapi ini tuh kamu nggak mau bikin rame itu tuh nggak mau gitu loh. Mari bilang kalau dilihat dari energinya si pasangannya kamu ini ya, banyak sedikitnya sudah ada ini kemelekatannya dia ke dirimu gitu ya. Sudah mulai ada ketergantungan mental emosionalnya dia kepada kamu gitu loh. Jadi kalau kamu perhatian sama dia, dia seneng. Kalau kamu nggak perhatian, dianya agak sedih contoh gitu ya. Kalau kamu romantisin dia, wah dianya happy. Kalau kamu luput ya, mengingat bahwa dia butuh diromantisin, nah dianya kecewa. Gitu-gitu ya. Jadi nampaknya harus memang mainnya ke kamu itu tuh menurut dia harus di-trigger terus ya. Diberi kejutan terus gitu. Kalau enggak kamu bisa seperti lalai kepada dia. Gitu sih pasangannya kamu. Jadi kayak mau bikin kamu kewalahan supaya kamu kapok menghadapi kewalahan, agar kamunya itu tuh bisa disiplin ya. Disiplin untuk menjaga komunikasi ya, menjaga interaksi sama si pasangannya kamu ini. Sebab kalau tanpa itu dianya di sana tidak merasa baik-baik saja. Dia merasa tidak mungkin dia akan bisa nyaman gitu loh. Jadinya kok kayak kepikiran terus ya. Agak-agaknya kepikiran terus kepada satu objek, di mana objek itu tuh tidaklah memberikan sebuah kesenangan, ketenangan, kegembiraan. Nah ini kan ngeganggu ya. Bikin terganggu kan seperti itu. Itulah ya. Jadi ini kamu akan lihat upaya usaha pasangannya kamu ya. Untuk bikin kamu benar-benar sadar akan keberadaan dirinya. Sadar kira-kiranya seperti apa sih sikapnya seseorang kalau di dalam sebuah relationship, terutama yang menyangkut asmara. Nah, begitu ya. Baik, nah jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Capricorn, Virgo, kemudian Sagittarius, Leo, Aries. Berikut hadir energi dari Capricorn, Cancer ya. Cancer hadir menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.